Sesulit apapun jalannya, kalau memang itu takdirmu, pasti nantinya akan sampai juga. Walau semua orang menganggap mustahil kamu bisa mencapai mimpi-mimpimu, tapi itu gak berlaku untukmu. Karena selagi kamu masih percaya dengan mimpimu, percaya dengan prosesmu, dan percaya dengan dirimu sendiri, kelak Tuhan pun pasti akan mengabulkannya. Percayalah, keajaiban hanya terjadi pada mereka yang gak mudah menyerah. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Vin. Udah 8 tahun lamanya Vin terobsesi menjadi pemburu harta karun yang mencari kapal Spanyol yang tenggelam, yaitu kapal Aurelia. Di mana kapal itu hilang di laut bersama armada harta karun tahun 1715 yang dikenal sebagai Mahar Ratu. Vin ini memiliki seorang istri bernama Tess yang juga sama-sama terobsesi dengan harta karun. Namun karena Vin terus sibuk mencari harta karun sampai lupa kalau ada perut yang butuh dikasih makan, Tess pun akhirnya memutuskan untuk menceraikan Vin. Suatu hari Vin kembali mencari harta karun Aurelia. Kali ini ia ditemani sama sahabatnya yang bernama Alphonse. Namun saking asiknya menyelam, Vin gak menyadari kapalnya kebakar. Ia sekarang malah terlihat senang karena baru aja nemuin pecahan piring antik yang ia yakini berasal dari kapal Aurelia. Hal itu benar-benar menjadi titik terang bagi Vin yang selama ini hampir putus asa. Di tengah kesenangannya itu, Alphonse memberitahu Vin kalau kapalnya telah karam di lautan. Sambil panik, Vin pun kembali menyelam demi menyelamatkan fotonya bersama Tess. Dan sesaat kemudian, Vin dan Alphonse menghampiri anak buah dari Big Bunny, yaitu seorang gangster yang sering menjadi tempat Vin untuk berhutang. Tanpa basa-basi, anak buah Big Bunny itu langsung memaksa Vin ikut bersama mereka. Sementara Alphonse dibiarkan lolos karena ia nggak ada hubungannya dengan Big Bunny. Lalu Vin pun dibawa menemui Big Bunny. Di situ Big Bunny terlihat sangat kesal karena ternyata uang yang ia pinjamkan sebesar $62.000 untuk memperbaiki kapalnya malah ditilep sama Vin untuk membeli perlengkapan alat selam baru. Gak ingin Big Bunny bertambah marah, Vin pun segera menunjukkan pecahan piring yang ia temui tadi sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi. Seandainya Big Bunny mau menjualnya, Vin yakin harganya bisa 2 kali lipat dari hutangnya. Merasa Vin hanyalah mengada-ada, Big Bunny jelas aja gak percaya padanya. Ia merasa piring itu adalah piring gratisan dari hasil beli sabun cuci piring. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi nyawanya Vin. Dengan cepat anak buah Big Bunny yang bernama Cordell merantai kaki Vin, sementara yang bernama Curtis menodongkan pistol ke arah Vin. Mengetahui dirinya sebentar lagi akan dilempar ke lautan, Vin pun dengan sekuat tenaga memberontak secara ugal-ugalan. Sialnya usaha Vin itu sia-sia. Ia pada akhirnya tetap aja terlempar ke lautan. Namun dengan segala upaya, Vin tetap berusaha melepaskan rantai kakinya dengan pistol yang tadi ia rampas dari Curtis. Untungnya tembakan Vin tepat sasaran hingga ia pun berhasil melepaskan rantainya dan mulai berenang di lautan. Tanpa terasa Vin telah terombang-ambing di lautan sampai berganti hari. Ia seketika teringat kalau hari itu ia harus menghadiri sidang perceraian dengan Tess. Bagaimanapun juga Vin masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Ia nggak boleh telat sedikit pun. Dan syukurlah ada sebuah kapal speedboat yang melintas dekatnya, yang kemudian menolong dan mengantarkan Vin sampai ke tepi laut.
Setelah itu Finn pun berlari sekencang-kencangnya ke pengadilan. Namun sayang semuanya udah terlambat. Hakim sudah memutuskan Tess dan Finn resmi bercerai. Meski terasa sangat berat, Finn berusaha berbesar hati menerima kenyataan itu. Tapi Finn tetap ingin Tess tahu bahwa ia kemarin telah menemukan pecahan piring yang menunjukkan kalau harta karun kapal Aurelia benar-benar ada. Awalnya Tess merasa senang mendengar itu, namun ketika Finn gak bisa memperlihatkan di mana piringnya kini berada, Tess pun sontak menjadi kesal. Ia lalu meminta Finn menyerahkan kapal mereka dulu, yang saat ini telah menjadi harta gonogininya. Rencananya Tess akan menjual perahu itu agar dirinya bisa kembali mengambil kuliah S2 dan segera angkat kaki ke Chicago. Mendengar itu, Finn memberitahu Tess kalau kapalnya telah terbakar. Jengkel dengan apa yang terjadi, Tess pun langsung memukul Finn. Tess kemudian kembali ke tempat kerjanya di sebuah kapal pesiar milik seorang Crazy Rich bernama Nigel yang memiliki kekayaan 700 juta dolar. Di mana Tess ini kerja sebagai seorang pelayan. Meski aslinya Tess ini merupakan ahli arkeologi kelautan, tapi ia sama sekali gak ada gengsinya saat melakukan pekerjaan itu. Karena yang penting bagi Tess sekarang ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tess sengaja gak cerita soal kerjaannya ini ke Finn karena ia takut Finn nekat membajak kapal pesiar ini untuk mencari harta karun Aurelia. Sebelum kembali bekerja, Tess mencoba mengecek gambaran piring yang Finn ceritakan tadi di sebuah lukisan. Dan ternyata dugaan Finn benar, piring itu berasal dari kapal Aurelia. Di sisi lain terlihat Finn sedang galau berat. Ia lalu curhat ke Alphonse kalau sekarang dirinya sudah kehilangan segalanya. Sepertinya ia harus mengubur dalam-dalam keinginannya untuk mencari harta karun Aurelia. Mengingat ia nggak punya uang sepeser pun. Boro-boro mau beli kapal baru. Buat makan aja Finn kayaknya harus puasa dulu. Gak tega melihat temannya terpuruk begini, Alphonse pun segera memberitahu Finn soal kapal pesiar Nigel. Kabarnya anak sematawayang Nigel yang bernama Gemma akan datang ke kapal pesiar itu sambil naik helikopter. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di pikiran Finn. Gak lama kemudian terdengar suara helikopter dan Finn pun lantas buru-buru mengikutinya. Terlihat helikopter itu berhenti tepat di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Lalu turunlah Gemma yang kemudian langsung memeluk Nigel dengan canggung. Jadi Nigel ini udah cerai sama istrinya udah cukup lama dan hak asuhnya Gemma jatuh ke mantan istrinya. Dikarenakan Gemma juga seorang aktris dan Nigel lebih sering berlayar, maka mereka jarang banget ketemu. Melihat lautannya tampak indah, Gemma pun meminta izin ayahnya untuk mengelilingi lautan dengan speedboat. Pas lagi asik-asiknya mengelilingi lautan, topi Gemma tiba-tiba aja terbang melayang jauh ke bawah angin, kayak kondisi mantan. Finn yang sedari tadi memantau dari kejauhan langsung mengejar topi itu. Akibat kejadian tadi, jidat Finn pun berdarah. Gemma yang tersentuh dengan kebaikan Finn segera mengajaknya dinner bareng di kapal pesiar Nigel. Waktu Tess akan menyajikan makanannya, ia seketika kaget melihat mantan suaminya ada di depan matanya. Akhirnya Nigel pun tahu kalau Finn adalah mantan suaminya Tess. Di situ Finn mulai menceritakan awal mula pertemuannya dengan Tess sampai akhirnya bisa menikah. Dan di momen itu jugalah Finn juga cerita kalau dirinya sedang berburu harta karun Aurelia. Ia lalu menceritakan sejarah harta karun itu. Jadi pada tanggal 31 Juli tahun 1715, sebuah badai menenggelamkan armada kapal Spanyol dari Florida, termasuk kapal utamanya yaitu Aurelia, yang membawa mahar ratu yang berisikan 40 peti permata dan mahkota emas yang dibuat khusus di Asia untuk ratu Spanyol yang baru. Permata itu adalah berlian India, merah delima Burma, dan zamrud Kolombia yang sebesar sekepal tangan. Mendengar cerita barusan, Nigel dan Gemma tertarik untuk ikutan mencari harta karun Aurelia itu. Dan itu artinya ide Finn berjalan lancar.
Besoknya, kapal Nigel mulai berangkat menuju ke lokasi tempat Finn menemukan pecahan piring antik dari kerajaan Spanyol. Di tengah perjalanan itu, Gemma teriak gara-gara ia baru aja mendapatkan info kalau saat ini mereka berada di pulau Big Bunny. Tess yang mendengarnya pun langsung mengomeli Finn. Ia gak habis pikir kenapa Finn gak bilang dari awal. Kalau tahu begini, Tess gak akan membiarkan Finn berurusan lagi dengan Big Bunny. Karena pasti Big Bunny mengawasi pulaunya. Bisa-bisa Big Bunny menghabisi Finn. Dan dengan cepat Finn pun menenangkan Tess bahwa semua akan baik-baik saja. Gak lama kemudian Gemma ngasih tahu kalau ada sebuah kapal yang ternyata juga mengincar harta karun Aurelia. Ketika dilihat siapa pemiliknya, ternyata itu adalah Moe, mantan bos Finn dulu. Rupanya Big Bunny telah menyewa Moe untuk menemukan harta karun Aurelia. Dengan lantangnya Finn bilang Aurelia adalah miliknya. Dan setelah mengatakan itu, Finn pun bergegas menyelam ke lautan untuk ngecek apa yang sedang Moe lakukan. Supaya aksi Finn gak ketahuan oleh Moe, Tess segera meminta bantuan Gemma untuk mengalihkan perhatian Moe dan krunya. Dan ternyata usahanya pun berhasil. Mengingat ini kali pertamanya Moe dan krunya melihat artis, mereka pun terkesima. Namun saat Gemma gak sengaja melihat Finn, ia malah memberitahu seisi dunia. Tentu saja hal itu membuat Moe meradang. Set off that shot! Anybody gonna kill that boy? Gonna be me. Merasa Finn udah lancang, Moe pun langsung menonjoknya. Malamnya, Finn pun menyelinap masuk ke markas Big Bunny. Namun yang terjadi kemudian, Finn ketahuan dan terjadilah baku hantam. Take me. Mengetahui Finn masih hidup, Big Bunny spontan marah besar. Kali ini ia nggak akan melepaskan Finn. Gak kehabisan akal, Finn pun meminta Big Bunny untuk mempercayakan aja dirinya mencari harta karun itu. Ia harap Big Bunny mau mengusir Moe. Nanti setelah harta karun Aurelia ketemu, ia pasti akan membagikannya dengan Big Bunny. Mendengar itu, Big Bunny inginnya seluruh harta karun itu jadi miliknya. Dan mau gak mau, Finn terpaksa mengiyakannya agar dirinya bisa pergi dari sana dengan selamat. Keesokan harinya, Finn, Tess, Gemma, dan Nigel mulai melakukan pencarian harta karunnya. Sayangnya setelah berhari-hari mencari, mereka tetap gak menemukan apa-apa. Finn pun kemudian mulai putus asa, begitupun dengan yang lain. Di tengah keputusasaannya itu, seorang nahkoda datang menghampiri Nigel. Ia meminta izin untuk memindahkan kapal Nigel ke pantai utara, dikarenakan disitulah satu-satunya tempat yang gak ada batu karangnya. Mendengar itu, Finn tiba-tiba mendapatkan sebuah pencerahan. Ia berpikir harta karun itu telah dibawa ke darat. Untuk membuktikan pikirannya, Finn akan menyelam ke sekitaran pantai utara. Dan siapa sangka Tess juga ikut menyelam. Besoknya mereka pun langsung mencari di sekitaran tepi pantai. Di sana memang terlihat ada barang-barang dari kapal, tapi mereka nggak menemukan harta karunnya. Finn dan Tess kemudian berpikir keras. Gak lama setelah itu mereka memiliki pemikiran yang sama tentang sebuah petunjuk yang ditinggalkan di gereja. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan anak buah Big Bunny sedang memantau mereka. Sorenya, Finn dan Tess pergi ke gereja untuk menemukan petunjuk itu. Sesampainya di sana, mereka minta izin pada pastor untuk mencari sesuatu di gereja. Setelah diizinkan, mereka terus mencari petunjuk itu sampai larut malam. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukannya, di mana mereka selanjutnya harus mencari kuburan yang memiliki batu nisan bernama Aurelia. Mereka pun segera mencarinya. Namun setelah dicari cukup lama, mereka nggak kunjung menemukan sampai bikin mereka ingin menyerah. Lalu Tess pun gak sengaja tersandung sebuah batu, dan siapa sangka batu itu memiliki tulisan Aurelia. Finn kemudian segera menggalinya dan ia menemukan sebuah tong yang ternyata di dalamnya berisi sebuah buku.
Dalam buku itu mereka akhirnya menemukan tempat harta karun itu berada. Namun saat mereka akan bergegas ke tempat itu, Big Bunny dan anak buahnya keburu datang dan mengacaukan segalanya. Akibat dari kejadian itu, Finn dikira telah meninggoy sementara Tess ditangkap Big Bunny. Padahal Finn sebenarnya masih hidup. Ia kemudian menghubungi Moe dan memberitahu Tess telah diculik Big Bunny. Sementara itu, Tess dibawa ke tempat harta karun itu berada. Ia lalu dipaksa masuk ke dalam lubang yang tiap berapa menit sekali menyemburkan air. Sesaat setelah Tess masuk ke lubang itu, Tess gak menemukan apa-apa. Mendengar itu, anak buah Big Bunny malah melepaskan tali pegangan Tess. Melihat airnya akan kembali menyembur, Tess pun buru-buru menyelamatkan dirinya. Selang beberapa menit kemudian, anak buah Big Bunny ikut turun ke dalam lubang itu untuk mengambil harta karunnya. Setelah berhasil mengambilnya, salah satu di antara mereka pun menemukan Tess dan kemudian berusaha mencelakai Tess. Untungnya Finn datang dan langsung menyelamatkan mantan istrinya itu. Tess pun kemudian ngajakin Finn melihat harta karunnya. Sialnya, saat Tess naik ke permukaan, ia ternyata ada di dekat pesawat Big Bunny. Sontak saja Big Bunny segera menangkap Tess dan ia lalu menyandra Tess dan langsung menerbangkan pesawatnya. Melihat itu, Finn pun berusaha mengejarnya. Untungnya Gemma datang dengan jet ski-nya dan membantu mengantarkan Finn ke pesawat Big Bunny. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengumpulkan seluruh harta karun yang diperkirakan seharga $500 juta atau mungkin lebih tersebut. Mereka pun kemudian membagi harta karunnya dengan rata, sementara barang-barang yang bersejarah mereka letakkan di museum yang mereka dirikan. Dan Tess pun kemudian menikah lagi, dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.